Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, alhamdulillah amin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tentang putusan-putusan Tarjih Muhammadiyah. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang puasa Daud. Pertemuan sebelumnya tentang puasa apa itu wisol atau masih kaitan puasa-puasa. Kita pernah mendengar istilah puasa Daud. Puasa Daud itu seperti apa? Dalilnya bagaimana? Lalu mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu pernah bertanya juga. Sebenarnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu puasa Daud enggak sih? Jadi nabinya sendiri itu pola puasanya seperti Daud ataukah tidak? Baik, di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah dibahas terkait dengan puasa Daud. Di sini ada dua hadis, nanti saya lengkapi beberapa hal terkait dengan Daud. Yang pertama, hadis terkait Daud ini. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah merdeka kepadanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepadaku. Nabi pernah bersabda gini. Ahabbus siyami ilallah siyami Daud. Sebaik-baik puasa di hadapan Allah adalah puasa Daud. Ya. Jadi sebaik-baik puasa, ini maksudnya puasa sunnah. Sebaik-baik puasa di hadapan Allah adalah puasa Daud. Wa habbus salati ilallah salatu Daud. Dan sebaik-baik sholat itu adalah sholatnya Daud. Baik, sampai sini dulu potongan hadisnya. Nanti kita lanjutkan. Hadis ini riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr. Jadi Nabi mengatakan begini, ada dua hal. Hal yang pertama, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Dan sebaik-baik sholat adalah sholatnya Daud. Nabi mengatakan begitu istimewanya amaliyah Nabi Daud sehingga disebut sebaik-baik sholat, sholatnya Daud, sebaik-baik puasa, puasanya Daud. Siapa Daud itu? Ya, Daud yang kita kenal itu adalah seorang nabi, bukan hanya seorang nabi, tapi beliau juga seorang raja. Jadi kalau dalam sejarah itu kan sebutnya Raja Daud. Ya, ada Raja Daud yang memang pemberani, gagah, dan Nabi Daud itu dikenal orang yang menaklukkan besi. Jadi artinya pada saat itu memang orang mungkin belum banyak mengenal tentang dunia ya tembaga, besi. Jadi besi ditundukkan oleh tangannya Daud gitu. Ya kalau sekarang kita sudah tidak aneh ya. Kita bisa menundukkan besi, dibuat jadi apapun ya besi yang manut. Lalu besi itu kan atos. Nah itu diantara keistimewaan Nabi Daud, istilahnya bisa menundukkan besi. Orang belum terpikir membuat baju besi, lalu topeng atau rompi besi. Nah, itu Daud sudah mengawalinya. Kemudian logika yang kedua Bapak Ibu, kenapa Nabi menyanjung sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, sebaik-baik sholat adalah puasa sholatnya Daud. Padahal dari segi logika kita, Nabi Daud itu kan raja. Kalau raja itu sibuk apa nganggur ya?
Sibuk Pak ya. Walaupun sibuk, beliau puasanya rajin kira-kira gitu. Walaupun sibuk, raja itu kan pejabat, presiden kalau kita. Karena kalau di daerah Arab kan masih sistemnya kan kerajaan ya. Saudi juga kerajaan, Maroko itu masih kerajaan. Ya kalau kita ya presiden atau perdana menteri. Jadi kira-kira saya ingin menggambarkan di sini, sungguh pun Daud seorang raja, orang yang banyak kegiatannya, banyak kesibukannya, tapi beliau itu masih rajin puasa, masih kuat sholatnya, sehingga disanjunglah oleh Nabi, sebaik-baik sholat adalah sholat Daud, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Saya lanjutkan hadisnya. Bagaimana konsepnya puasa Daud dan bagaimana konsep sholatnya Daud. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu jemaah sekalian bisa kita coba prakteknya puasa Daud seperti apa. Sholatnya Nabi Daud itu bagaimana. Tapi sholat yang dimaksud sholat sunnah ya. Nah karena ini sedang bicara sunnah, jadi puasa juga puasa sunnah. Dalam hadis dilanjutkan, nah ini tentang sholatnya. Kana yanamu nisfahu wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Sholatnya Nabi Daud itu, kana yanamu nisfahu, beliau sholat separuh malam, wa yaqumu sulusahu, lalu bangun sepertiga malam, kemudian wayana musudusahu, lalu tidur lagi di bagian akhirnya 1/6 malam. Jadi kalau Nabi Daud itu polanya antara sholat dan istirahat itu, kana yanamu nisfahu, Nabi Daud itu tidur separuh malam, berarti separuh malam awal tidur dulu ya. Jadi di awal ini kita tidur, wayaqumu sulusahu, nanti bangun untuk sholat tadi sepertiga malamnya. Lalu kemudian wayanamu, Nabi Daud tidur lagi sudusahu 1/6-nya. Nah, itu puasa sholatnya Daud. Jadi kalau melihat polanya di sini, memang Daud itu selang-seling gitu. Tidur, sholat, terus tidur lagi. Nanti subuh sholat lagi kan gitu. Jadi memang polanya selang-seling. Puasanya pun begitu. Wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Beliau Nabi Daud itu yuftiru, berbuka, maksudnya tidak berpuasa yauman sehari, wa yasumu yauman, puasa sehari. Jadi selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, besok puasa lagi, besoknya lagi tidak. Jadi polanya itu selang-seling. Kalau melihat hadis ini. Sebagaimana tidur pun selang-seling. Di awal tidur dulu, nanti bangun untuk sholat, lalu kemudian tidur lagi. Nanti otomatis kalau istilah kita subuhan yang bangun lagi. Itulah yang disebut oleh Nabi sebaik-baik ahabbu, yang paling dicintai, ya, paling disukai, atau sebaik-baik sholat, sebaik-baik puasa. Karena kalau melihat polanya ini, kita perhatikan di sini tadi selang-seling. Ya. Jadi ada keseimbangan. Hidup itu harus seimbang. Ya. Seperti beberapa tema sebelumnya, apa istilahnya? Jangan dipakai sholat terus semalam suntuk. Tidak ada istirahatnya. Sehingga kan Nabi tegur sahabat yang begitu. Yang baik itu bukan semalaman terus dipakai sholat, ada istirahatnya. Ada orang yang ya puasa terus. Memang bagus puasa itu. Tapi kan Nabi ingatkan, jangan puasa terus menerus gitu. Jangan seperti wisol terus menerus puasa. Nah, itu sudah kita bahas. Jadi kalau mau, nah ikutilah Daud. Jadi Daud itu selang-seling, adanya keseimbangan. Bagus itu. Ada sholat, ada istirahatnya, ada puasa, ada tidak puasanya. Nah,
Coba Bapak Ibu hitung ya, kira-kira nih, menghitung setengah malam, sepertiga, dan seperenam. Jadi dibagi 3. Kalau malam itu 10 jam umpamanya, maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Misalkan sampai jam 4 ya umpamanya. Itu kan 10. Berarti nisfahu, separuh malamnya. Kira-kira 5 jam. Berarti 5 jam sampai jam berapa tuh? 7, 8, 9, 10, 11. Sampai jam 11 ya. Kira-kira ini cuman kira-kira. Berarti kita ini tidurnya awal, kira-kira setelah Isya itu awal, terus nanti sampai jam 11-an kira-kira. Atau mungkin sampai jam 12 itu tidur. Setelah itu wa yaqumu sulusahu, bangun sepertiga. Kira-kira kan dari jam 11 ya, sepertiga umpamanya sampai jam 3 umpamanya ya. Jadi beliau sholat jam 11 sampai jam 3 umpamanya. Nanti dihitung ya yang pas ya, ini hanya permisalan. Tapi kalau hadisnya sulusahu, sepertiganya dipakai untuk sholat. Nanti setelah itu Nabi Daud tidur lagi. Ya. Wa yanamu sudusahu, beliau tidur lagi sepertiganya. Nah, sepertiganya berarti kalau umpamanya tadi ya, subuhnya jam seperenamnya tidurnya. Subuhnya jam 4 umpamanya, tadi jam 3 sampai jam 4 itu Nabi Daud tidur lagi. Jadi tidur, ibadah atau sholat, nanti tidur lagi. Nah itulah sholatnya Daud. Kalau konsepnya kita ya, kita dalam pengertian Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan kita melihat beberapa dalil atau ayat, seperti tadi surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus au zid awarattil Qur'an. Jadi nisfah itu berarti separuh malam. Qumil laila illa qalila. Jadi bangunlah walaupun ya sedikit saja. 10 menit, 30 menit. Nisfahu qumil laila illa qalila nisfahu, atau separuh malam. Jadi kalau kuat itu ya di malam itu dibagi 2. Ya, tadi kalau satu malam 10 jam ya mungkin karena kita belum tidur ya sampai Isya umpamanya, Isyanya jam 7, mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh nggak ada aktivitas jam 8 sudah istirahat, atau jam 9 umpamanya. Kalau jam 9 berarti hitung saja 9 sampai subuh, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam, berarti separuhnya berarti 3 jaman ya. 3 jam setengah. Jadi kalau jam 9, 10, 11, 12, ya jam 1 bangunnya. Itu ketemu nisfahu, separuhnya. Kemudian kalau di dalam hadis lain, ini kaitan sholat sunnah bangun gitu ya. Menghitungnya bagaimana? Kalau dalam hadis itu hina yabqa sulusul lail al-akhir, terbangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Nah, di sepertiga malam terakhir. Ya, tadi ngitungnya ya monggo ya, sepertiganya jam berapa. Nanti kalau satu malam 10 jam ya sepertiganya berarti 3 jaman ya. 3 jam yang terakhir. Kalau dari jam 4 berarti 4, 3, 2, 1. Ya, ketemunya sekitar jam 1 atau jam 2-an. Nah itu beberapa hadis atau dalil yang dipakai atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali ke hadis yang pokok, kalau Nabi Daud cara sholatnya dan pola istirahatnya nisfahu, separuh malam dipakai untuk tidur awal, kemudian wa yaqumu sulusahu, bangun lagi sepertiganya, kemudian wa yanamu sulusahu, tidur lagi seperenamnya. Baik. Nah, sungguhnya di sini saya ingin menekankan bahwa polanya Daud itu tadi adanya keseimbangan gitu, selang-seling.
Sholat, istirahat, sholat, istirahat. Puasa, tidak, puasa, tidak. Baik, hadis yang kedua. An Amr bin Ausin annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu siyami ila Allah azza wa jalla siyamu Dawud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hadis yang kedua juga sama. Intinya ahabbu siyami ila Allah, sebaik-baik puasa di hadapan Allah adalah puasanya Daud. Seperti apa puasa Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari puasa, sehari tidak. Yang berikutnya, nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Nah, hadis ini untuk menurut saya menjembatani antara sering ibadah terus-menerus dengan yang tidak suka ibadah terus-menerus, maka ada perpaduannya. Salah satunya nih, hadis yang panjang hadis riwayat Ahmad. Annahu tazawwaja imra'atan min Quraisyin. Beliau Abdullah bin Amr, tadi hadis-hadis tentang puasa Daud kan dari Abdullah bin Amr. Beliau Abdullah bin Amr itu menikahi seorang wanita dari Quraisy, ya, jadi bangsa Quraisy ini wanita ini. Nah, selama pernikahannya, fakana la ya'tiha, beliau Abdullah bin Amr itu tidak mendatangi istrinya. Jadi mohon maaf, hak dan kewajiban suami istri itu tidak dipenuhi oleh Abdullah bin Amr. Tidak dipenuhinya itu sesungguhnya positif-positif saja. Karena beliau itu Abdullah bin Amr itu orang yang kuat ibadahnya. Karena yastaghiluhu shaum was salat. Yastaghil, istighal itu sibuk. Jadi beliau itu disibukkan dengan puasa dan disibukkan dengan sholat. Akhirnya lupa dengan istrinya. Padahal dia sudah menikah. Sehingga istrinya tidak didatangi. Ini bahasanya kan yastagilhu shaum wassalah, disibukkan dengan puasa dan disibukkan dengan sholat. Kalau kita kan mengatakan disibukkan dengan kerja sehingga nggak sempat sholat. Disibukkan dengan apa? Kalau ini disibukkan dengan sholat, disibukkan dengan puasa sampai la ya'ti zaujaha, tidak mendatangi istrinya. Ya tadi mungkin siang harinya dipakai full puasa. Kan kalau orang puasa mohon maaf tidak bisa hubungan badan. Malam harinya pun itu kuat ibadahnya. Semalaman dipakai ibadah. Terus mendatangi istrinya kapan? Nah, maka persoalan ini diadukan kepada Nabi. Fadukira dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Diadukan kepada Nabi, ya Rasul, ini Abdullah bin Amr ini begini. Sebenarnya gimana sih ya Rasul, kira-kira ya, kita bertanya. Itu seperti apa? Masa salah sih sholat terus menerus? Kan ibadah. Masa puasa terus menerus salah? Kan itu juga ibadah. Nah, sebenarnya bagaimana ini kasusnya? Beliau orang yang ahli ibadah, tapi beliau juga punya istri. Nah, istrinya terabaikan. Ya. Saya kira menarik ya. Beberapa minggu yang lalu kami di Tarjih, kan tiap Jumat ada sidang fatwa. Ada satu pertanyaan yang menarik kami diskusikan di sidang fatwa itu. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya seorang yang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, atau TKW yang mohon maaf dalam pekerjaan itu kan bisa 6 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun, padahal sudah suami istri. Kan mesti ada kebutuhan pokok.
Berarti suami tidak memenuhi kebutuhan pokoknya sebagaimana istri sebaliknya. Ya. Seorang laki-laki, mohon maaf, apa kuat bertahun-tahun. Ya. Itu bagaimana itu nanti kan banyak problem itu meninggalkan istri walaupun tujuannya juga untuk mencari nafkah. Bagian ini problem. Maka perlu yang tadi didiskusikan, diberikan solusinya seperti apa. Atau mungkin juga ada istilah itu yang khuruj ya sampai mungkin 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu ketika meninggalkan ya istri, berarti kan ada sisi yang tertinggalkan beberapa kewajiban-kewajibannya. Itu nanti bagaimana? Sehingga ini juga saya kira perlu dikaji secara dikomprehensif dari berbagai macam sudut. Sisi dakwahnya oke, bagus, tapi sisi ininya bagaimana? Sisi bekerjanya ya benar itu kewajiban, tapi sisi yang lainnya seperti apa? Kalau tidak salah ada hadis siapa ya, Umar atau nggak salah itu. Jadi ketika diutus berperang pun, ya, itu berperang itu juga Nabi mengutus perang atau tentara yang ditugaskan berperang itu sehingga kan ada batasannya. Masalah setiap sebulan sekali suruh pulang. Nah, saya punya teman di profesor dulu kuliahnya di Malaysia cerita, walaupun saya meninggalkan istri tapi saya pulang ya 2 minggu atau sebulan sekali, setoran katanya. Sebulan sekali ya memang kebutuhan manusia tidak bisa. Jadi mohon maaf kalau ada perzinahan, perselingkuhan itu karena terlalu jauh itu bekerja sampai 6 bulan, 1 tahun kan tidak semua orang bisa. Nah ini dalam persoalan ibadah semuanya saya kira baik. Tadi saya tidak mengatakan puasa buruk, sholat jelek, ya bekerja di luar negeri juga baik, niatnya mencari nafkah, mau berdakwah khuruj atau apapun juga ya silakan. Tapi jangan sampai ada sisi-sisi yang lain, keluarga, di situ ada tanggung jawab, ada kewajiban yang tanda kutip mungkin terabaikan. Nah, ini aja Nabi menegur. Abdullah ini paginya apa siangnya puasa terus, malamnya sholat terus. Itu gimana itu sampai tanda kutip ya istrinya terabaikan. Karena la ya'tiha, beliau tidak mendatangi istrinya. Faqala, lalu Nabi menjawab atau memberikan saran gini. Sum min kulli syahrin salasata ayyam. Abdullah, kira-kira nih bahasa kita ya Abdullah. Kalau kamu senang puasa, nggak apa-apa. Tapi puasalah sebulan 3 hari saja. Jadi nggak usah terus-terusan, masa tiap hari puasa. 3 hari saja, sebulan 3 hari. Selebihnya nggak usah puasa. Qala Abdullah menjawab, inni atiku aksaru min dalika famazala bihi. Bahasa kita ya Rasul, sebulan 3 kali saya masih mampu, nggak bisa lebih pak gitu kira-kira. Bisa lebih enggak? Saya masih mampu aksar, lebih banyak atiku. Saya mampu lebih banyak dari 3 hari dalam sebulan. Qala lahu, lalu kemudian Nabi menjawab, sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, ya sudah, kamu puasa sehari, berbuka sehari, selang-seling. Akhirnya Nabi memberikan rekomendasinya begitu. Kalau digabungkan dengan beberapa hadis itu kira-kira begini Pak ya. Orang yang senang puasa bagus saya kira, harus. Tapi tubuh, fisik, hak tubuh, hak keluarga, hak yang lainnya seperti kemarin kita jelaskan dalam wisol, itu tetap harus dijaga keseimbangannya. Misalkan kita mau ngambil sebulan 3 kali atau puasa apa? Bid, yaumul bid. Ya, monggo puasa sebulan 3 kali. Oh, saya masih kuat, masih mampu sebulan 3 kali. Berpuasalah Senin dan Kamis. Nanti ada dalil-dalil tentang Senin dan Kamis. Kan kalau dihitung Senin dan Kamis kan seminggu 2 kali. Berarti sebulan 8 kali. Kan frekuensinya lebih banyak. Saya mampu Pak Ustadz, setiap Senin dan Kamis alhamdulillah sudah jalan.
Pamannya, boleh nggak nambah lagi? Ya boleh. Puasalah sehari, puasalah berbukalah sehari. Jadi selang-seling. Nawar lagi, saya masih mampu juga, saya inginnya setiap hari saja. Oh jangan, cukup di situ saja. Frekuensi terbanyak dalam puasa sunnah adalah puasanya Daud, sehingga itulah puasa yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah itu dalam pengertian tadi ada keseimbangan, ada selang-seling, jangan puasa terus menerus, atau sebaliknya orang itu tidak pernah puasa terus menerus. Nah, jadi kalau mau berpuasa, bagi orang-orang yang memang kuat berpuasa, senang berpuasa, bagus, tetapi jangan terus-menerus tiap hari. Nanti kenanya jadi wisol yang terus-menerus, yang Nabi tidak puasa terus-menerus, kecuali hanya Ramadan. Itu contoh di dalam berpuasa. Wa qala lahu, lalu Nabi juga berkata kepada Abdullah bin Amr ini memberikan ya nasihat-nasihat. Ibadah ya oke, tapi coba diseimbangkan gitu. Yang senang baca Quran, tiap hari baca Quran terus. Pokoknya alhamdulillah karena sudah purna, udah pensiun, baca Quran terus Pak ya. Pagi sampai seterusnya, sampai setiap hari hatam 1 kali, sehari hatam 2 kali. Nah, itu bagaimana tentang Quran? Nah, Nabi memberikan petunjuk. Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran setiap bulan. Sini dimaknainya kalau mau menghatamkan Quran itu sekali saja. Fi kulli syahrin. Jadi dalam 1 bulan ya 1 kali hatam. Kalau sebulan 1 kali hatam berarti 1 hari 1 juz kan. Wadai juz. Itu silakan, itu bagus itu. Tidak dihabiskan untuk ibadah terus menerus, tapi juga ada target setiap hari 1 juz. Nanti ketemunya fikuli syahrin, dalam setiap 1 bulan ya, baca Quran. Qala Abdullah bin Amr menjawab lagi, inni atiku aksaru min dalik. Ya Rasul, saya masih mampu, saya masih kuat, atik, masih kuat lebih banyak baca Quran lebih dari itu. Kalau sebulan sekali kayaknya kelamaan bagi saya. Saya pengen ya berapa kali hatam sebulan. Nah ini bagus semangatnya. Tapi sekali lagi semangat ini dipandu dengan syariat. Bagaimana baiknya? Lalu kata Nabi, Iqra'u fi kulli khamsa asrota. Ya, bacalah Quran setiap 15 hari sekali. Berarti kalau sekali hatamnya berapa kali? 2 kali. Ya sudah, kamu dalam sebulan itu bolehlah hatamkan Qur'annya sebulan 2 kali. Artinya di dalam fikuli khamsa asrota 15 hari sekali kamu hatam. Oh berarti orang ini kuat nih, sehari 2 juz gitu. Sehari 2 juz, ketemunya 1 bulan 2 kali hatam. Qala Abdullah nawar lagi, ya, rakus ini, tapi rakus yang positif. Masih kuat ya Rasul. Ini atiku aksara min dalika. Saya mampu, atiku. Saya mampu lebih banyak baca Quran dari itu. Kalau 15 hari sekali kok saya kayak merasa kurang begitu. Saya ingin baca lagi lebih banyak. Qala, lalu Nabi berkata, Iqra'u fi kulli sab'in. Bacalah setiap 7 hari sekali. Jadi kalau yang senang baca Quran nih Bapak Ibu, ya 7 hari sekali berarti ketemunya sebulan 4 kali ya. Nah jadi 4 kali hatam Pak dalam sebulan. Ini di luar Ramadan ya. Pokoknya rutin keseharian. Luar biasa. 7 hari sekali. Berarti ada orang yang kuat juga. Lalu kemudian ya Abdullah juga minta lagi 7 hari sekali. Kayaknya saya masih kuat ya Rasul. Karena beliau memang ahli ibadah itu. Akhirnya Nabi bilang, qala iqra'u fi kulli salasin. Bacalah setiap 3 hari sekali. Jadi 3 hari sekali, kira-kira kalau sebulan hatam berapa kali? 10 kali. Gitu. Nah itu sudah cukup banyak.
Sebulan 10 kali dah bacalah Quran, hatamkan Quran dalam fikulis salasin, dalam setiap 3 hari sekali. Ya. Bagus baca Qurannya, tapi ya tidak harus juga setiap kali hatam. Berarti kan setiap kali hatam 30 juz. Satu juz membutuhkan waktu kalau bacanya lancar ya sekitar 30 menit sampai 40 menit. Itu nanti menghabiskan waktu berapa jam. Ya, dibagi juga lah, ada untuk bekerja, kan wajib juga bekerja itu, cari nafkah. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk ibadah. Nah, sehingga di sini muncullah hadis frekuensi baca Quran itu paling banyak 3 hari sekali. Puasa paling banyak selang-seling. Lalu Nabi mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, inna likulli amalin syiratun. Setiap amal itu ada masanya. Wa likulli suratin fatratun. Setiap masa itu ada semangatnya. Faman kanat suratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halaka. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Saya menangkap hadis ini nasihat Nabi bagus sekali. Kira-kira ya jangan begitulah. Jangan ibadah terus-menerus. Karena setiap amal itu ada masanya dan setiap masa itu ada semangatnya. Sesekali manusia akan mengalami futur, tidak semangat. Jadi jangan sampai hari ini kamu full baca Quran sampai hatam seharian baca Quran, nanti 2 bulan gak pernah baca Quran lagi. Ya jangan begitu. Kalau memang mau konsisten ya sudah 3 hari sekali, 7 hari sekali, 15 hari sekali, atau sebulan sekali. Karena setiap orang itu, ini kan manusiawi, Nabi memahami sisi kemanusiaan itu, ya ada kalanya manusia itu ada semangat, ada futur gitu. Kalau kamu sedang semangat, ya sesuai sunnahku, beruntunglah kamu. Tetapi jika kamu sedang apabila semangatmu itu ila ghairi dalik, semangatnya tidak sesuai dengan sunnahku, faqad halaka, sungguh binasa. Jadi ibadah itu jangan mengandalkan segi semangatnya saja, tapi harus sesuai dengan petunjuk sunnahnya Nabi. Nah itu jadi dipadukan. Dan orang-orang Nasrani disebut ad-dhalin, orang-orang Yahudi disebut magdubi ketika menerjemahkan, mentafsirkan Al-Fatihah, ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub maknanya al-Yahud, ad-dhalin maknanya an-Nasara. Kenapa orang Nasrani disebut ad-dhalin, tersesat? Si orang-orang Nasrani itu senang ibadah, semangat ibadah, tapi ibadahnya tidak berdasarkan petunjuk, maka menjadi dolin, sesat. Itu makna ad-dolin. Kalau maghdub itu dibenci, ya orang Yahudi itu orang yang maghdub dibenci. Yang maghdub itu dia pinter omong, pinter dalil, pinter apa, tapi tidak menjalankan. Sebutnya apa? Jarkoni ya. Nah, jarkoni. Jadi jangan berkebalikannya. Ada yang pintar bicara tetapi tidak mengamalkan. Ada yang mengamalkan terus tapi mohon maaf tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi Nabi mengingatkan ada masa semangatnya manusia itu dan ada masa lemahnya. Sehingga yang baik itu dalam hadis Nabi ahabul amal ilallah adwamuhu wa in qila. Amalan yang dicintai Allah itu adalah adwam, dawamnya, langgengnya, istiqomahnya. Meskipun sedikit. Baca Quran setiap hari 1 ayat masih lebih bagus. Tapi konsisten setiap hari 1 ayat. Daripada 1 hari 1 juz, setelah itu berbulan-bulan gak baca Quran lagi. Kira-kira begitu. Ya sholatnya di sepertiga saja. Sepertiga malam pakai sholat seperti Daud. Masih lebih bagus daripada orang yang semalam suntuk, kena lagi semangat pakai sholat, setelah itu nggak pernah sholat lagi. Jadi
adanya keseimbangan. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT. Jadi kajian kita tentang memahami kembali puasa Daud. Jadi ya, itu indah sekali, sudah ketemu maknanya kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik sholat adalah sholatnya Daud, sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Karena kalau saya tangkap tadi adanya keseimbangan ibadah dengan kehidupan, dengan yang lainnya, semangat ibadah juga tetap harus dibarengi dengan petunjuk atau sunnahnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.